عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat Isya dan tarawih sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik ya Allah limpahkan kepada kita semua. Khususnya nikmat yang paling mahal, Allah izinkan kita masih hidup dalam kondisi sehat, selamat, aman, tentram, dan terlebih dengan kondisi kita beriman, bertakwa, taat, semangat ibadah di hari-hari istimewa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita selama 9 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga paringi kita semua nikmat ketaatan-ketaatan berikutnya sampai akhir Ramadan tuntas semua. Bahkan sampai kelak Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu kunci kalau kita ingin istiqomah, taat, rajin ibadah, semangat ibadah sampai akhir Ramadan itu adalah adanya rasa penyesalan dalam hati kita. Coro Jawa ini adanya rasa gelo, menyesal ketika ternyata baru 10 malam Ramadan kita lewati sampai sekarang malam ke-10 ternyata sudah ada tarawih yang bolong. Ada menyesal dalam hati ini. Ada penyesalan ketika kemudian ternyata 9 hari Ramadan ini kok yuk kita baca Quran 1 juz 2 juz saja nggak nyampe. Ada penyesalan ketika misalnya 9 hari Ramadan seperti ini kok yo ada puasa kita yang mukel misalkan, naudzubillah. Selagi ada rasa menyesal, ada gelo, hadirin rahimakumullah, ini kunci istiqomah. Ini kunci istiqomah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada tahun ke-9 Hijriah, menjelang tahun-tahun terakhir menjelang Rasulullah SAW wafat, ada perang yang sering kita kenal yang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk ini Pak terjadi di musim panas yang sangat, di puncak musim panas. Kalau kata anak muda niku bahasane hot potatoes. Nah, hot niku artinya apa? Panas, potatoes kentang-kentang. Panase kentang-kentang. Panas sekali. Jangankan perang, kita kalau panas itu Pak, mau keluar rumah saja, keluar kantor, keluar masjid, rasanya aras-arasan. Ini perang hadirin, di puncak musim panas yang luar biasa. Tidak hanya itu, perang ini juga kaum muslimin harus menempuh perjalanan dari Madinah ke Medan Tabuk itu sekitar 778 km. 700 km itu mirip sini ke Jakarta Pak ya kalau naik tol. Sini Jakarta 700 kilo itu kalau naik pesawat hadirin belum sampai ketiduran sudah nyampe. Naik kereta, naik bus sleeper itu walaupun lama, walaupun berjam-jam tapi bisa tidur nyenyak. Ini tidak. Para sahabat mereka berperang menempuh perjalanan 700 km lebih itu di musim, di masa sulit ekonomi. Ekonomi sulit. Sehingga apa yang terjadi? Kendaraan sangat terbatas. Diriwayatkan kendaraan yang mereka bawa itu jumlahnya, ontanya hanya 1:10. Jumlah ontanya 1:10. Satu onta dinaiki 10 orang. Loh ya nopo nih Pak, satu onta dinaiki 10 orang. Satu orang naik, kemudian setelah beberapa kilo gantian, turun temannya yang naik. Beberapa kilo lagi gantian lagi. Selebihnya jalan kaki 700 lebih kilometer. Dari saking beratnya ekonomi saat itu hadirin rahimakumullah,
Sampai sahabat itu, para pasukan itu tidak bawa bekal koper-koperan seperti kita, Pak. Tidak bawa bekal tas-tasan, tidak. Mereka hanya bawa bekal 1 buah kurma, ditaruh di sakunya. Begitu jalan, mulai lemas, mulai loyo, diambil kurmanya, dihisep. Nggak onok malih. Setelah dihisep dimasukin lagi, jalan lagi, lemes lagi, dihisep lagi, masukin lagi, tidak dimakan kurma itu karena memang nggak ada bekal lagi. Dari saking beratnya kondisi ekonomi. Hadirin rahimakumullah, apa hubungannya perang Tabuk ini dengan gelo tadi yang kita bahas? Saat perang Tabuk ini, Pak, ada sekitar 30.000 kaum muslimin berangkat bersama Rasulullah SAW berangkat perang. Tapi tidak semua berangkat perang. Ada yang tidak berangkat perang. Yang tidak berangkat perang ini dibagi menjadi 2 oleh Al-Quran. Kelompok yang pertama kelompok munafikin, orang-orang munafik. Kelompok yang kedua kelompok mukminin, orang-orang beriman. Yang pertama kelompok munafikin. Munafik ini berarti coro kita sekarang, Mbak, KTP-nya Islam napa boten? Islam. KTP-nya Islam tapi munafik. Begitu tahu Rasulullah ngajak perang 700 kilo lebih, orang munafik ini mencari beragam alasan biar tidak berangkat perang, biar dapat izin, kersani dapat izin boten berangkat perang. Salah satunya misalkan diriwayatkan ada laki-laki namanya Jad bin Qais. Jad bin Qais ini menghadap kepada Rasulullah, matur tan Rasulullah, ya Rasul, kita semua tahu ya Rasul, kita ini mau perang melawan bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu bangsa barat, Pak. Bangsa Romawi itu kalau perang ya Rasul, mereka biasanya membawa cewek-cewek bule yang cantik-cantik. Kata Jad ini, ya Rasul, saya ini laki-laki yang mudah tergoda dengan wanita. Lek kulot derek panjenengan, kemudian nanti saya ketemu sama bule-bule, cewek-cewek, perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu, saya khawatir, kata Jad ini, saya jatuh ke fitnah para wanita. Saya tergoda dan saya jatuh ke fitnah para wanita. Oleh karena itu ya Rasul, izin betul, mohon izinkan saya tidak ikut perang, biar saya tidak jatuh ke fitnah wanita. Alasannya keren, Pak. Alasannya alim. Tapi sebenarnya alasan ini hanya buat kersani boten derek perang. Beragam alasan, macam-macam alasan dibuat oleh para sahabat, para munafikin ini untuk tidak berangkat perang. Akhirnya mereka pun berhasil tidak berangkat perang. Tapi bagaimana perasaan mereka ketika tidak berangkat perang? Hadirin rahimakumullah, mirip dengan pertanyaan bagaimana perasaan orang yang tidak berangkat tarawih ketika yang lain tarawih, dia di rumah scroll HP. Jangan apa perasaannya. Nah, Al-Quran menggambarkan orang-orang munafik ini, Bapak, Ibu, mangke lek panjenengan ten griya saged tadabbur lagi surat At-Taubah ayat 81. At-Taubah ayat 81. Allah berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tiang-tiang munafik niki yang boten kerso, aras-arasan, males berangkat perang itu, akhirnya mereka tidak berangkat, tidak ikut Rasulullah berangkat perang. Kata Al-Quran, bagaimana perasaannya? Farihah itu happy, Pak, senang, bahagia, hatinya malah senang, tidak ikut perang. Jangankan gelo, sama sekali boten gelo, tapi justru senang. Napunten sangat niki nasihat buat kula piyambak. Al-Quran menggambarkan ini sifat orang-orang munafik, sehingga jangan sampai kemudian yang lain berangkat tarawih, kemudian ada orang yang ketawa ketiwi ngetawai yang berangkat tarawih, lapo kon budal nang masjid, wis tarawih ping piro saiki ngopi ae dek kene sambil ketawa ketiwi. Ndak merasa gelo, ketinggalan tarawih itu menggelontorkan dosa, Pak. Ketinggalan tarawih itu tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan gelo, malah ketawa ketiwi. Hadirin rahimakumullah, ini sifat orang munafik. Maka ayo kita cek hati kita. Kalau sholat kita terlambat, sholat duhurnya jam 2 baru sholat duhur, sholat asarnya jam 5 baru sholat asar. Kok kita hati ini gak galau sama sekali, boten sedih, boten gelo, boten nyesal, tapi tenang-tenang saja, ketawa ketiwi saja. Maka ayo kita introspeksi, ada masalah dengan iman kita. Yang pertama, orang munafik.
Nah, orang mukminin seperti apa? Orang beriman seperti apa? Hadirin rahimakumullah, panjenengan saged tadabbur lagi surat At-Taubah ayat 92. Tadi 81, Pak. Sekarang 92. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke medan Tabuk yang 700 lebih kilometer niku wau, ada 7 orang menghadap Rasulullah. 7 orang ini kemudian matur datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kula niki pengen derek panjenengan perang. Kula niki pengen ikut berjihad fisabilillah, siap mengorbankan jiwa dan raga kula. Tapi ya Rasul, saya tidak punya unta. Saya tidak punya bekal. Saya tidak punya senjata. Saya tidak punya uang. Sehingga ya Rasul minta tolong saya dibantu kendaraan saya, bekal saya, biar saya bisa ikut perang bersama panjenengan, jihad fisabilillah." Karena kondisi ekonomi sulit, karena memang kondisi berat sekali saat itu, Rasulullah dengan terpaksa mengatakan, "Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih." Ngapunten sangat, kata Rasulullah, saya tidak punya lagi, kendaraan kita sangat terbatas, dana kita sangat terbatas. Panjenengan ini kaum yang termasuk fuqara wal masakin, panjenengan pulang saja tidak apa-apa. Panjenengan pulang saja, panjenengan sudah dapat dispensasi. Boten usah derek perang, boten napa-napa, panjenengan sampun angsal pahala, panjenengan dapat dispensasi. Hadirin rahimakumullah, kalau kemudian kita dibilangi, Pak, wis 20 hari ke depan tidak usah puasa, tidak apa-apa, sudah dapat pahala, begitu, kira-kira perasaan kita gimana, Pak? Tapi 7 orang ini yang sudah dapat dispensasi ini pulang, Pak. Ketika pulang, tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam, nangis, air matanya bercucuran, nangis sedih gara-gara tidak bisa ikut perang, tidak bisa dapat pahala perang, tidak bisa bersama Rasulullah berjihad fisabilillah. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kemudian kita merasa pagi sampai malam kok yo ra maca Quran belas misalkan nggih, kalau kita merasa kok yo ada sholat kita yang terlambat, kalau kita merasa misalkan tarawih kita ada yang bolong, kemudian ada perasaan gelo dalam hati ini, perasaan menyesal, ini ciri iman dalam hati ini. Terakhir hadirin rahimakumullah, beberapa hari sebelum Rasulullah berangkat itu, Pak, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin, man jahaza juyushal usrati falahul jannah. Kondisi ekonomi sulit, maka kaum muslimin sekalian, barang siapa di antara panjenengan, kata Rasulullah, yang mau berdonasi, mau nyumbang, mau membekali pasukan yang berangkat ke Tabuk, maka akan dapat surga. Yang menyampaikan langsung Rasulullah. Sehingga ketika dijanjikan seperti ini, para sahabat dan kaum muslimin berlomba-lomba nyumbang, Pak, semampu mereka. Diriwayatkan Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya, Umar menyumbang separuh hartanya, Utsman menyumbang 1000 dinar. 1 dinar niku pinten juta, Pak? 3 juta atau 4 juta barangkali. Panjenengan kalikan 1000 berapa? Itu yang kaya-kaya. Yang cuma punya 1 sak kurma nyumbang 1 sak, yang punya 1 kresek nyumbang 1 kresek, nyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Ada sahabat hadirin namanya Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid ini pulang ke rumahnya dalam kondisi gelo, kondisi galau, sedih, langkahnya gontai. Dia sedih sekali. Kenapa sedih? Karena Ulbah melihat tonggo sebelah kanan ini ku nyumbang angsal swarga, sebelah kiri ini nggih nyumbang angsal swarga, depan rumahnya nggih nyumbang dapat surga, kerabat-kerabatnya nyumbang dapat surga semua. Tapi Ulbah ini orang miskin, Pak, tidak punya apa-apa, pengen nyumbang nggak ada yang bisa disumbangkan. Akhirnya dia pulang, nyampe rumah nangis saja, tidak bisa tidur. Begitu tidak bisa tidur, kemudian beliau ini dibawa sholat malam. Setelah sholat malam diangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Apa kata Ulbah? Ya Allah, saksikanlah, andai aku punya harta, aku akan sumbangkan di jalanmu ya Allah, tapi aku tidak punya apa-apa. Maka saksikanlah ya Allah, malam ini aku akan sumbangkan harga diriku. Ya napa niku maksudnya? Malam ini ya Allah, saksikanlah, siapapun yang pernah mendolimi kulo, siapapun yang pernah menyakiti kulo, siapapun yang pernah menginjak-injak harkat dan martabat kulo, siapapun yang pernah bersalah kepada kulo, siapapun itu ya Allah, saya maafkan mereka semua ya Allah, terimalah ini sebagai sedekahku. Akhirnya setelah itu beliau bisa lebih tenang dan tidur. Besok paginya sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah memimpin sholat subuh, samantune sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah berdiri.
Kemudian Rasulullah bertanya kepada para jamaah, wahai jamaah sekalian, kata Rasulullah, manil mutasaddiqul barihah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Buatan wonten saya ngertos, Pak. Nggak ada sahabat yang ngerti apa maksud Rasulullah bersedekah. Sampai diulang 3 kali, siapa yang diantara kalian yang tadi malam bersedekah, berdirilah. Nggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya Rasulullah dari mihrab itu berjalan mendatangi sahabat Ulbah tadi. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ulbah, hani'an laka ya Ulbah, selamat wahai kamu wahai Ulbah, karena Jibril memberitahuku sedekahmu tadi malam sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya uang, tidak punya bekal, tidak punya kurma, hanya bersedekah dengan maaf, tapi dengan gelonya, dengan menyesalnya, dengan sedihnya ketika tidak bisa beramal seperti yang lain. Allah terima maafnya dan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka terakhir saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua, malam setelah tarawih seperti ini, Pak, ayo kita evaluasi bagaimana amal kita seharian ini. Setelah itu kemudian sesali kenapa kita nggak optimal, perbaiki lagi besoknya. Sesali, gelo kenapa kita nggak optimal saat itu, perbaiki lagi besoknya. Dengan begini mudah-mudahan Allah paringi kita semua keistiqomahan hingga akhir Ramadan nanti, hingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal amal yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.